Ketujuh, al-makhraj syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafizahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makhrajus syar'iyyu lil khalasi minar riba. Jalan keluar dalam agama, tujuannya untuk terbebas daripada hukum riba. Lau arada bai'a malin ribawiyyin, kalau seandainya ada orang yang ingin menjual harta yang mengandung rentan dengan hukum riba, yang kemarinnya illat riba dua. Yang pertama adalah at-tu'mu, makanan, yang kedua adalah an-naqdiyah, emas dan perak. Itu barang yang rentan dengan hukum riba. Bijinsihi, dengan jenisnya, tapi ma'a ziyadatin, ada kelebihannya. Ini gimana hukumnya nih? Biar ada jalan keluar dalam hukum agama, biar jangan sampai kena hukum riba. Falahu iddatu makharijah syar'iyyatin. Iddah, bukan iddah, bukan iddah, tapi iddah. Falahu iddah, dalnya ada tasdid, bukan makharajah tapi makharijah. Di kitab iddatu, kemudian makharajah. Iddatu makharijah syar'iyyatin. Dibenerin tuh. Ini salah penerbit, bukan salah pengarang. Falahu iddatu makharijah syar'iyyatin. Maka baginya ada beberapa jalan keluar dalam hukum agama. Jadi ada agama ngasih jalan biar kita nggak sampai kena hukum riba. Wahia, yang pertama, al-awwalu, yang pertama, an yabi al-malan ribawiyya, seseorang menjual harta yang rentan terkena hukum riba, yaitu az-zahaba, emas, awil fiddata, atau perak, awil to'ama, atau makanan, beras, gandum, jagung, sagu. Dengan apa? Bifulusin, dengan fulus, dengan duit, au bi ardin, atau dengan sama barang, tapi fulus al-ardin sama. Wa ba'da taqabudi, fulus dengan duit, ardin dengan barang. Wa ba'da taqabudi, pertama tuh demikian ya. Jadi dijualnya dengan duit atau dijual dengan barang. Jangan beras dijual dengan beras. Kalau beras dijual dengan beras, beras yang pulen 2 liter, beras yang perak 2 liter, sama tuh. Ente lebihin beras yang pulen 2 liter, beras yang perak 3 liter setengah, maka hukumnya apa itu? Riba tuh. Jadi pertama, udah yang paling aman, ente beli beras pakai apa tadi? Pakai duit. Atau beli emas perak pakai duit. Atau ditukar dengan barang lain. Jangan pakai emas juga. Ente pengen beli emas dengan barang, jangan pakai emas, pakai motor gitu misalnya tuh, boleh. Atau pakai, misalnya pakai, pokoknya yang lain yang tidak apa tuh, yang tidak sejenis dengannya tuh. Karena rentan riba itu hukumnya dengan illat at-tu'mu, yang kedua adalah an-naqdiyah. Jadi menjual barang yang rentan dalam hukum riba, emas, perak, atau makanan, pertama dengan duit atau dengan barang. Yang kedua, wabak dan taqabudi. Setelah adanya taqabud, dari yang punya barang nyerahin barangnya, yang membeli nyerahin duitnya tuh, demikian tuh. Kemudian wa imdaqil aqdi, dan melewatkan akad nikah, akad jual beli tersebut. Jadi melewatkan, artinya mendirikan sah daripada akad jual beli tersebut. Imdaq artinya takhayyur, ay ikhtiyaru luzumil aqdi, ada ikhtiar, pilihan daripada
ketetapan daripada akad jual beli tersebut. Ada khiyar di situ. Yashtari minhul mal ribawi al akhara bi fulusin aw bi arbin. Seseorang membeli daripadanya harta yang rentan dengan hukum riba dengan yang lainnya, dengan duit atau dengan barang. Jadi yang beli dengan duit, yang punya barang dijual barangnya tuh emas. Kita pengen biar jangan sampai kena hukum riba pada emas. Jangan beli pakai emas dengan gram yang berbeda. Kalau ada orang yang membeli emas yang 22 kemudian dibeli dengan yang beratnya 5 gram 22 karat, dibeli dengan emas yang karatnya 24 misalnya 10 gram atau di bawahnya 2 gram. Jadi yang 22 karat 5 gram, kemudian yang 24 karat adalah 2 gram, maka dijual dibeli dengan cara itu dihukumkan apa tuh? Riba tuh. Kalau sama demikian lebih aman, biar ada jalan keluar dalam hukum syariat. Kita membeli emas menggunakan tadi apa tuh? Duit, atau menggunakan barang yang lain yang tidak apa? Yang tidak sejenis tuh, begitu. Itu jalan keluar yang pertama dalam hukum agama. Yang kedua, an yaqdha sahib salah lagi nih. An yaqrida sahibuhu al-mal ribawiyyah. Di dalam bahasa itu bukan sahibahu tapi sahibuhu, di kitab sahibahu. Suka bikin pusing dengan masalah bahasa ini. An yaqrida sahibuhu itu. An yaqrida sahibuhu al-mal ribawiyyah al-dhahaba awil fiddata awil ta'ama badala bai'ihi lahu. Yang kedua, orang yang punya harta itu meminjamkan harta yang rentan dengan hukum riba, emas atau perak atau makanan, penggantian penjualannya baginya. Wa yastaqridu minhu al-mal al-ribawiyyal akhar badala syira'ihi minhu, dan meminta minjam daripadanya harta yang rentan dengan hukum riba yang lainnya, pengganti pembelian daripadanya. Thumma yubri'a kullu wahidin minhuma sahibahu, kemudian setiap satu daripada keduanya membebaskan terhadap yang lainnya. Dipinjemin, jadi emasnya dipinjemin, tidak ada hukum apa tuh? Tidak ada hukum jual beli, dipinjemin. Saya pinjemin emas saya kepada engkau. Yang satu juga sama kayak begitu. Jadi yang membeli meminjamkan emasnya kepada emas dari orang yang menjual meminjamkan, yang menjual meminjamkan emasnya, sementara yang membeli minta minjam daripada emas atau perak atau makanan yang memang dijual oleh orang si penjual tadi. Itu cara kedua, biar terbebas dari apa? Dari hukum riba. Aneh pinjamnya berasnya ya, seliter ya, begitu ya. Aneh pinjam beras liter dari ente. Ini dari orang yang pengen beli nih tuh. Dari yang jual, aneh pinjemin nih beras aneh seliter buat ente. Itu begitu. Jadi nggak kena hukum apa tuh? Nggak kena hukum riba. Misalnya berasnya yang satu perak, yang satu pulen. Yang punya beras yang pulen bilang, ane pinjemin ini beras pulen 1 liter kepada ente itu, gitu. Nanti dia pengen balikin, ane minta pinjem kepada ente nih beras yang perak 2 liter, boleh nggak begitu? Kalau memang dipinjemin hukumnya apa? Karena tidak diapain tuh? Tidak dijual. Yang jadi masalah kalau seandainya diapain? Dijual tuh. Jadi kalau minjem boleh nggak? Boleh, dan tidak terkena hukum apa? Hukum riba.
Tapi jarang ya begitu orang, jarang. Yang paling aman yang pertama tadi ya, kita beli beras pakai duit, beli emas pakai duit. Makanya kalau waktu kita ke toko emas, kita jangan tukar lama, tapi kita jual dulu emas yang kita punya, dapat duitnya, nanti kita apa? Beli emas yang baru tuh, begitu. Jangan dihitung sama orang yang punya emas sekian, nanti kamu nambah sekian, itu nambahnya kita sudah apa itu? Udah riba tuh. Makanya amannya emas yang kita punya jual dulu ke toko emas, dapat duitnya, nanti kita tinggal apa tuh? Tinggal beli emas yang kita pengen tuh, begitu nambahin lagi. Tapi kalau langsung tuker tambah emas, tambahnya ini disebut dengan apa? Dengan riba tuh. Kan yang sering kita dulu ya, tukar tambah ya, tukar tambah nih, tukar tambah. Kayak motor nih, kita punya motor, begitu punya motor, tahunnya mudahan, bertambah gitu. Ditukar motor yang sama-sama motor, ilatnya tuh. Kemudian kita nambah barangnya itu, nambah duitnya itu. Ini bagaimana hukumnya tuh? Ini dikhawatirkan terjadi rentan hukum apa? Hukum riba. Sama dengan kalimat saya jual barang ini, handphone, kalau cash seharga 1 juta, kalau tempo seharga 1,2, itu dari riba juga, sama tuh kayak begitu. Jadi harusnya saya jual handphone, sebutin tahunnya kepada Anda, cash dan kredit tempo sekian tuh, begitu. Jadi jangan kalau cash sekian, kalau tempo sekian, maka sudah jatuh hukum apa itu? Hukum riba. Jadi kita banyak nggak sadar ya, udah ngerjain apa itu? Ngerjain riba di situ. Burung yang satu udah jadi nih, burung yang satu belum jadi, bukan tambah tuh burung. Tuh di apa itu? Udah riba juga di situ. Itu yang kedua. Jadi pertama ngejual, tapi dengan membeli, menjual menggunakan uang atau barang lain. Yang kedua minjemin, itu yang jauh dari hukum apa? Riba. Yang ketiga andiyahabaku dua hidim malahu il akhari, menghibahkan setiap satu orang kepada yang lain akan harta. Jadi bukan dijual, tapi diapain? Dihibahin. Yang kedua tuh, saya hibahkan beras saya 2 liter kepada Anda. Yang satu sama kayak begitu. Ini yang satu berasnya pulen, yang satu berasnya perak. Yang berasnya pulen bilang saya hibahkan beras saya kepada Anda 1 liter yang pulen. Kemudian yang beras perak bilang saya hibahkan beras ini kepada Anda sebanyak 4 liter. Itu riba nggak begitu? Kagak. Kenapa demikian kagak? Karena dihibahkan. Sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua tadi. Yang kedua apa tadi? Dipinjemin. Dipinjemin nggak kena hukum riba. Yang ketiga dihibahkan juga sama, tidak terkena hukum riba. Jadi kita kalau pengen tukar tambah emas begitu, kok ini hibahin emas kepada kok. Nanti si aku juga saya menghibahkan emas. Kita bilangin saya menghibahkan emas saya 22 gram 22 karat seberat 10 gram kepada aku. Si akonya bilang saya hibahkan, tapi jarang kayak gitu ya, jarang. Saya hibahkan emas yang karatnya 24 seberat 5 gram kepada Anda. Kalau dihibahkan maka tidak terkena hukum apa? Hukum riba. Jadi solusi pertama tadi ngejual, ngebeli menggunakan duit atau barang yang lain. Yang kedua meminjamkan. Yang ketiga menghibahkan. Yang keempat an yabi'a li sahibihi al-mal ar-ribawiyyah al-dhahaba awil fiddata awil ta'ama bimithlihi. Seseorang menjual kepada yang lainnya harta yang rentan dengan hukum riba, emas atau perak atau makanan, bimithlihi dengan yang samanya, duna ziyadatin, tidak ada lebihnya. Summa yahaba bisahibihi az-ziyadah, kemudian dihibahkan
itu orang kepada orang yang lain akan lebihnya. Nah nih ada lagi nih cara yang ketiga nih, apa cara yang keempat tuh, kita punya beras pulen, teman kita punya beras perak, kita beli dulu atau kita jual dulu beras pulen kita kepada teman kita yang sama sepertinya, sama-sama takarannya 5 liter, yang perak 5 liter, yang bulan 5 liter. Ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau seandainya yang peraknya 10 liter, yang bulannya 5 liter, ini jadi masalah riba. Nah, untuk solusinya, yang punya beras jual dulu kepada yang pengen beli. Saya jual beras ini kepada Anda yang bulan, sebutin mereknya, seberat atau setakarannya adalah 5 liter 5 liter beras yang bulan. Kemudian orang yang pengen ngebeli sama kayak begitu, saya ngebeli dari Anda dengan beras perak 10 liter, kan ada lebih itu. Nah lebih itu nanti diapain? Dihibahin tuh. Lebih itu diapain? Dihibahin. Jadi yang beras bulan 5 liter, beras perak 5 liter, lebihnya yang 5 liter diapain? Dihibahin. Jadi saya jual kepada Anda beras bulan 5 liter. Kemudian yang kembali saya beli beras Anda dengan beras perak 5 liter. Nanti lebihnya yang 5 liter diapain? Dihibahin. Nih yang 5 liter saya hibahkan kepada Anda. Itu bebas dari apa? Hukum riba. Itu yang keempat begitu ya. Yang keempat dengan cara pertama menjual, membeli yang sama dengan barangnya, kemudian dihibahkan lebihnya kepada orang yang merupakan teman transaksi daripada jual belinya. Agak repot ya, agak repot. Jadi sama-sama 5 liter, sama-sama 5 liter ukuran daripada beras yang bulan dengan yang perak. Ada lebihnya, yang perak lebih 5 liter, maka lebihnya dihibahkan kepada orang yang memang dia memiliki beras yang bulan. Ini cara yang keempat. Fajami'u hadhihi turuqi jaizatun. Maka semua cara ini adalah hukumnya boleh, dengan syarat idza lam tushtarat fi sulbil aqli, tidak disyaratkan pada akad tersebut. Di akad jangan sebutin, di akad jangan apa? Jangan sebutin tuh, udah tukar aja udah. Tadi itu beli emas pakai duit, udah beli aja udah. Jangan sebutin, jangan sebutin saya beli emas kepada Anda menggunakan uang atau menggunakan barang. Nggak perlu, udah langsung apa? Langsung jual, langsung beli. Sama yang kedua tadi, pinjemin aja udah. Yang ketiga sama, hibahin aja udah itu. Jadi tidak disebutkan pada apa tuh? Pada akad transaksi jual beli tadi. Kalau Imam Nawawi berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadhihi turuq wa in kanat jaizatan indana, cara ini sekalipun boleh menurut kami, fahiya makruhatun idza nawaya dalika, tapi hukumnya makruh kalau memang keduanya orang tersebut meniatkan hal itu. Jadi kalau sampai diniatkan maka hukumnya jadinya jadi makruh. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu asami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'an syahni wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'an syahni wa darji. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.